Permainan pecahan ular tangga sistem periodik unsur ini dimainkan atau digunakan sesuai dengan aturan main yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini ini terdapat papan dari pecahan ular tangga, kemudian ada beberapa tokoh pemain yang dimainkan di sini, kemudian ada mata dadu dan ada kartu bonus juga, kartu hukuman dan kartu pertanyaan. Ada lembar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pecahan ular tangga. Nah, di sini terdapat petunjuk dan aturan permainan. Dalam penggunaan media pembelajaran pecahan ular tangga ini disesuaikan dengan petunjuk dan aturan permainannya, yaitu nanti dari setiap siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, dan dari satu kelompoknya itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Kemudian penentuan urutan mainnya menggunakan pelemparan dadu. Jadi nanti setiap siswa, setiap kelompoknya itu melemparkan dadu. Apabila nanti hasilnya dari keluar mata dadu ini berjumlah 6, maka pemain dapat kesempatan lagi untuk melempar dadu kembali. Nah, dari ketika nanti sudah nyampe 6, karena dari awal semua pemain itu berada di kotak yang sama, yaitu di kotak start. Nah, ketika sudah 6, terus nanti akan pemain itu diberikan bisa tidaknya pemain tersebut masuk atau berjalan sesuai dengan mata dadu yang keluar, maka akan diberikan pertanyaan. Apabila akan diberikan kartu pertanyaan, apabila kartu pertanyaannya itu dapat dijawab dengan benar, maka pemain tersebut dapat berjalan dengan sejumlah mata dadu yang keluar. Nah, contohnya di sini misalnya sudah keluar angka 6, berarti sudah ada di posisi start. Kemudian kita kocok lagi. Nah, misalnya ada di petak 4. Nah, untuk keempat ini, karena mata dadunya 4, maka ini akan berjalan ke angka 5 atau ke petak 5. Nah, sebelum ini berjalan, maka kita atau sebagai guru yang memperhatikan permainan ini mencari, atau temannya mencari pertanyaan di petak 5. Nah, ini pertanyaan untuk petak 5. Tuliskanlah konfigurasi elektron unsur helium sesuai dengan prinsip Aufbau. Nah, ketika peserta didik itu mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka peserta didik itu jika jawabannya benar, maka bisa melewati atau bisa berjalan menuju petak 5 sesuai dengan mata dadu yang keluar. Selain itu juga akan mendapatkan kartu bonus, yaitu poinnya skornya 5. Karena tadi di dalam petak 5 itu skornya 5 juga, ditambah kartu bonus 5, maka pemain ini itu menghasilkan skor 10 dalam satu pertanyaan. Nah, apabila pemain yang tadi itu tidak dapat menjawab pertanyaan, maka pemain tersebut akan tetap di start, tidak dapat berjalan sesuai dengan mata dadunya tadi keluar berapa, dan pemain juga akan mendapatkan kartu hukuman, yaitu kartu hukumannya -5. Nah, begitu sampai seterusnya, karena di sini ada disediakan banyak. Nah, dalam akhirnya, kalau di sini ada tangga juga, pemain bisa menaiki tangga tersebut apabila pemain tersebut juga mampu menjawab pertanyaan yang nantinya di petak berapa pemain tersebut diam, atau dengan mata dadu berapa gitu. Jadi bisa tidaknya pemain itu menaiki tangga atau turun dari kepala ular ketika
pemain tersebut bisa menjawab atau tidak. Apabila bisa, berarti kalau di tangga pemain tersebut bisa naik dan bisa mendapatkan poin dari kartu pertanyaan dan kartu bonus. Namun apabila tidak, maka pemain tersebut tidak akan mendapatkan bonus, malah akan mendapatkan hukuman, yaitu skornya -5. Begitupun di ular, ketika sampai di kepala ular, pemain tersebut akan diberikan pertanyaan. Apabila pertanyaannya salah, maka dia akan turun sampai ke ekor ular. Apabila pertanyaannya benar, maka dia akan akan melewati kepala ular ini, satu petak dari kepala ular, dan selamat dari turunnya dengan ular tersebut. Nah, pemain dapat dianggap menang itu ketika kelompoknya itu sudah mencapai, ada yang sudah mencapai finish. Misalnya ada yang sudah mencapai finish, berarti pemenangnya itu dalam satu kelompok, sekalipun ya hanya satu pemain dari beberapa kelompok yang dapat mencapai finish. Berarti itu ialah kelompok yang pemenangnya. Nah, kemudian jika dari permainan ini tidak ada yang mencapai finish karena tidak ada, misalnya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan terus-terusan gitu, jadi tidak terus-terusan berjalan tokoh permainannya, dan atau ada yang terus-terusan turun dari ular, maka ketika permainan sudah mencapai 60 menit, itu jika belum ada pemain yang mencapai kotak finish, kemudian waktu sudah 60 menit dan pertanyaan juga sudah habis, maka pemenang itu akan diperoleh dari skor yang terbanyak. Jadi akan dihitung melalui skor yang ada. Nah, mungkin untuk permainannya seperti itu. Nah, nanti benar tidaknya jawaban dari peserta didik atau dari pemain akan dinilai atau disamakan dengan lembar jawaban yang sudah dibuat, dan yang akan menilainya itu ialah pendidiknya. Mungkin sekian untuk penggunaan dari media pembelajaran PCM ular tangga sistem periodik unsur.